Halo semua, nama gue Christian. Kali ini kita udah terhubung dengan dosen gue yang dulu, namanya Paraga. Permana dia sekarang ngajar di Unpad. Sekarang kenalin, Hai Paraga, apa kabar? Halo, baik. Gimana El? Sehat? Sehat-sehat. Coba sepi aja. Iya. Gak bisa kemana-mana, Iya, parah. Nah, kali ini tuh gue pengen ngomongin ini sih Pak. Kan gue tau nih, lu tuh seorang dosen. Dan keluarga lu dosen semua. Nah, gue pengen ngomongin Hmm. tentang uh, gimana sih lu tuh emang itu passion lu atau passion lu ngajar atau gimana sih gitu sih pengen ke arah sana. Pak, boleh ceritain dulu nggak Oke. kenapa Bapak milih pekerjaan Bapak sekarangnya tuh jadi dosen gitu. Sedangkan kan banyak gitu pekerjaan-pekerjaan lain, entah bisnis kayak atau apa gitu. Oke. Nah, mungkin gue mau nyerta dulu ya. Mm-mm, Kenapa sih gue bisa jadi dosen gitu? mm-mm, Sebenarnya dulu waktu kecil tuh sama sekali ini jujur ya. Gak ada apa ya bayangan atau keinginan buat jadi dosen kayak nyokap gue gitu ya. mm-mm, Gak ada sebetulnya, nggak ada arah ke situ gitu dari gue. Cuman ya dulu ceritanya gini. Gue cerita dulu waktu gue S1 ya, kenapa gue mm-mm, milih Vkom. mm-mm. Nah, sebenarnya dulu beres SMA itu gue ikut SPMB dan milih tiga fakultas dulu ya, atau tiga fakultas. Milih juga ada yang jurusan gitu. Yang pertama, pilihan pertama tuh HI, Unpad, karena gue suka sama hal-hal yang berbau geografi gitu ya, kemudian suka mempelajari negara-negara asing. Yang kedua itu pilihan kedua psikologi, Unpad juga. Nah, kamu gue suka milih ke psikologi karena ya gue seneng ngajarin psikologi orang, observasi sikap orang gitu ya dan segala macam. Kemudian yang ketiga Vkom Unpad juga. Gue suka bola nih, suka nonton bola. Dulu suka lihat pertandingan gitu kan, ada komentator sama host tuh ya. Nah, pertama gue tertarik masuk Vkom tuh karena wah kayaknya asik juga nih jadi jurnalis sepak bola gitu ya. Bisa dibayarin kemana-mana gitu, ngeliput Liga Inggris, Ah, ngeliput Liga Italia. Kalau dulu waktu zaman gue tuh pertengahan 90-an yang lagi hype banget Liga Italia ya. Gitu. mm-mm, Seneng aja kayaknya ngelihat wah kayaknya jadi bola tuh asik, bisa nonton pertandingan gratis, nonton bola gratis, kita mm-mm. nulis juga hal yang kita suka gitu. Kemudian kayaknya juga menarik gitu jadi komentator. Nah, pertama gue masuk ke kom itu kayaknya menarik juga nih jadi jurnalis gitu. Akhirnya dengan rezeki yang sudah diturunkan dari atas, Mm-mm. akhirnya pilihan ketiga yang tembus di Vkom gitu. Oke lah, gue jalanin di Vkom, masuk-masuk, gue ngerasain kuliah segala macem. Terus dari situ kan dulu ada tiga tuh ya, kita masuk Ilkom dulu tuh setahun, semester 1, semester 2. Habis itu kita baru milih jurusan. Kalau dulu kayak gitu di Vkom. Ada tiga jurusan yang bisa kita pilih. Yang pertama jurnalistik, yang kedua hubungan masyarakat, yang ketiga manajemen komunikasi. Nah, pas gue lihat-lihat, wah kayaknya nih masuk Mankom lebih banyak yang bisa digali gitu. Kalau jadi jurnalis kan masuk jurnalistik ya gitu. Yeah. Cuman kayaknya kalau ke Mankom lebih banyak yang bisa digali gitu. Jadi akhirnya gue milih Mankom. Nah, setelah berjalan tuh kuliah, lulus juga sebenarnya nggak tepat waktu amat gitu. Gue lulus 9 semester dulu. Pas semester 8 itu skripsi udah bab 4, udah tinggal dikit lagi, tinggal kesimpulan, cuman nggak tahu kenapa malas banget Oke, nerusin sama tuh. skripsi dulu waktu semester 4 karena seneng main. Kalau lu kan beda, lu kan kerja gitu. Oh iya. Lu kerja, kalau gua main gitu. Gua dulu main gitu, lagi seneng-senengnya main sama anak-anak gitu kan. Touring segala macem, camping, naik gunung segala macem kan. Oh. Nah, habis itu beres semester 4 kan, ya, gue ditegur kan sama orang tua gitu. Lo mau jadi apa sih gitu? Udah 4 tahun nih, udah lulus. Lo mau diberesin nggak kuliah? Katanya. Padahal itu baru 4 semester loh. Baru 8 semester, baru 4 tahun gitu. Belum hampir 7 tahun, hampir DO gitu, enggak. Nah, di situ kan gue mikir gitu, oh iya juga sih. Daripada gue nyusahin orang tua terus gitu ya. Nah, akhirnya masuk semester 9,
Selesai skripsi cuman sebulan, sidang udah habis itu lulus gitu. Habis itu lulus, beres, cuman sebulan, dan dulu juga katanya yang dibayar tuh cuma 600.000 kalau udah masuk semester 7 tuh. Gue kan per semesternya 1 juta gitu. Nah, masuk semester 7 karena dihitungnya udah nggak ada kuliah di kelas, udah nggak ada praktikum, yang dibayar tuh cuman 600.000 bayaran tuh. Udah akhirnya gue lulus. Nah, dari situ bimbang gitu. Aduh, mau kemana kan gitu. Mau kemana? Akhirnya gue apply ke sana kemari gitu ya, ke Kompas TV, kemudian ke salah satu perusahaan farmasi dulu pernah, terus ke salah satu perusahaan emas gitu. Gue apply lah, terus datengin job fair segala macem kan gitu, gue jajal satu-satu, gue masukin CV segala macem, lamaran, dan ya alhamdulillah semua lamaran yang gue masukin itu semuanya masuk tahap interview gitu, interview sama user di Kompas, di perusahaan farmasi, di perusahaan emas itu masuk gitu. Gue masuk interview dan udah ditawarin gitu, udah ngomongin masalah gaji segala macam kan gitu. Waktu beres S1 tuh udah ditawarin kayak gitu. Cuman pas gue pikir-pikir lagi, ini beneran passion gue nggak sih gitu ya? Kalau gue jalanin di situ, gue bisa survive nggak? Gue bisa menikmati itu nggak? Gue bisa menikmati kerjaan itu nggak gitu? Gue bertanya ke diri sendiri. Gue nanya ya segala macem, akhirnya gue ngobrol kan sama orang tua gitu, ini gimana ya, apakah harus diterima atau enggak, karena jawabannya cuma yes or no gitu, mau gue terima atau enggak gitu, karena dulu udah sampai ke tahap akhir semuanya gitu. Dulu yang masih gue ingat gitu, waktu di Kompas TV gue ngelamar jadi kreatif, cuman ditawarin sama usernya tuh jadi programming gitu. Nah akhirnya setelah konsultasi segala macem nggak ada yang gue ambil gitu semuanya, dan orang tua gue nyaranin ya udah katanya lanjut aja sekolah, nggak apa-apa kita masih biayain katanya. Oh ya udah gitu. Udah akhirnya tahun 2000 gue lulus tahun 2011, apply sana kemari. Nah tahun 2012 tuh mulai S2 ya gue jalin aja kayak biasa gitu ya. Di situ gue belum mikirin loh gue mau kerja di mana gitu. Yang penting kita kuliah aja, selesaiin sebaik mungkin gitu, ada tugas gue kerjain, UTS UAS segala macem lah. Dan akhirnya tahun 2014 itu gue beres S2 itu gue jadi mahasiswa S2 di angkatan itu yang lulus paling cepat di tahun 2014 tuh, di antara 25 orang yang sekelas dulu. Gue paling cepat beres itu Maret kalau nggak salah ya, beres itu Maret, udah pegang ijazah, udah pegang transkrip segala macam, pokoknya udah beres lah semuanya. Gue ngobrol lagi kan sama orang tua gitu. Nah di masa-masa awal tahun kan biasanya suka ada tes CPNS tuh, tes CPNS. Nah gue daftar ke Kominfo, daftar ke Deplu dulu masih inget tuh, Kominfo, Deplu. Nah, bukan di situ ternyata rezekinya gitu, nggak, ya cuman nyampe ke tahap pertama lah dua-duanya gitu, cuman nyampe tahap pertama nggak lulus, dan akhirnya terakhir tuh ada pembukaan lowongan dosen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ngeliat kan, wah masukin aja. Di situ gue belum tahu tuh slot dosen buat di Vkom tuh ada berapa gitu, cuman Bismillah aja gitu ya, Bismillah lah, akhirnya gue ngelamar ke situ, ngelamar, ikut tes yang sangat banyak tahapannya, mulai dari pengumpulan dokumen, kemudian kita tes yang berbasis komputer atau yang nasional, dan akhirnya di situ juga gue lulus gitu, alhamdulillah. Terus juga pas masuk wawancara, pas tes TKB di fakultas itu ada yang lulus, yang dijaring, yang apply buat jadi dosen di Vkom tuh kalau gue nggak salah ya itu ada sekitar 53 orang. 53 orang, iya banyak banget. Dan sampai titik itu gue belum tahu tuh berapa sebenarnya kuota yang disediain sama Vkom Unpad. Nah yang menarik di sini, gue baru tahu kuota di Vkom Unpad tahun 2014 itu nerima 15 orang. Anjir. Gue di situ baru tahu. Itu rekor penerimaan dosen Vkom terbanyak sepanjang sejarah. 15 orang. Itu tuh banyak. Iya banyak, 50 orang dipanggil tes yang di fakultas, itu terdiri dari tes teori, ya kita dikasih 5 pertanyaan, isinya tentang ilmu komunikasi jelas gitu. Kemudian
kita wawancaranya pun 2 kali. Yang pertama wawancara bahasa Inggris dulu sama Prof. Dedi, dekan yang waktu itu. Kemudian wawancara komitmen sama Wadek 2 dulu Bu Susan. Dan yang ketiga micro teaching, ngajar gitu, dites ngajar. Nah, jadi ada 4 tuh, itu seharian banget El. Dari mulai pagi jam 7 sampai jam 7 malam lagi dulu. Dibagi ke beberapa ruangan. Itu seharian ngebludak banget orangnya, dan gue juga baru tahu di situ ternyata yang diterima itu 15 orang gitu, dan itu banyak gitu. Udahlah, yang penting kita usaha, berdoa, ya apapun kita keluarin aja di situ gitu. Dan itu nunggunya lebih lama lagi, nunggu pengumumannya. Itu tes kalau nggak salah tuh Oktober, baru diumumin itu Februari di tahun 2015. Tesnya 2014, Februari 2015 baru dibuka hasilnya, dan ternyata alhamdulillah gitu, lulus jadi salah satu dosen PNS di Vkom Unpad gitu, masuk ke dalam salah satu dari 15 orang itu. Sebenarnya gue juga nggak benar-benar ngoyo gitu, pokoknya gue harus berhasil, gue harus bisa tembus jadi dosen di Vkom Unpad gitu. Nggak kayak gitu juga gitu, cuman ya bismillah aja, dan ternyata memang mungkin jalan sama rezeki gue di situ gitu, jadi Vkom, jadi dosen di Vkom, ngikutin jejak orang tua gitu kan, jadi dosen. Ya setelah gue pikir-pikir lagi sekarang, dan gue rasain ya alhamdulillah gitu ya, dengan jadi dosen di Vkom, di PTN, dosen PNS, ya pemasukan juga bisa lah, tiap bulan beliin popok sama mainan buat anak-anak. Kirain berlian. Itu mah lo nanti berlian nih bagi gua gitu. Gitu ya, ternyata alhamdulillah juga gitu penghasilannya gitu kan. Tanpa adanya penghasilan sampingan juga ya ternyata bisa juga gitu menghidupi 1 istri dan 2 anak gitu per bulannya gitu, karena ya pemasukannya juga kan dari berbagai macam sumber. Kalau dosen PTN itu gitu, sudah ada 5 sampai 6 sumber lah gitu masukan dari jadi dosen itu gitu. Kayak gitu sih. Ya sekarang karena sudah jadi dosen ya per semester jelas harus jalanin yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Itu terdiri dari ngajar, terus riset, sama pengabdian masyarakat. Jadi tiap kerjaan dosen tuh ya kerjaan yang pokok gitu tiap semester itu 3 itu. Ditambah kerjaan administratif, terus nulis publikasi, nerbitin publikasi, terus ngebimbing, menguji segala macam lah gitu. Ya itulah. Jadi kalau bisa disimpulin ya kerjaan dari dosen, jadi dosen sebenarnya selama pengalaman gue 5 tahun ini ya lebih banyak kerjaan di rumah sih gitu kalau jadi dosen sih gitu. Lebih banyak kerjaan di rumah. Terus juga kita bisa kerja 24/7 gitu ya. Seminggu full kalau memang kerjaan lagi banyak banget gitu, dari pagi sampai malam sampai subuh gitu kita kerjain. Kalau ada deadline nulis gitu, atau misalkan kita banyak sidang atau meriksa tugas mahasiswa tuh ya yang banyak banget gitu, kita harus baca satu-satu, kita nilai dan segala macam gitu. Jadi kalau ke kampus ya paling dosen tuh ya jelas pertama ngajar gitu ya, kalau misalkan keadaannya lagi normal, nggak kayak sekarang nih gitu, ngajar yang paling rapat. Terus juga yang kerjaan administratif kayak gitu ya, sisanya kita riset keluar gitu ke kota lain, atau misalnya ikut conference gitu ya, mau itu di dalam negeri maupun luar negeri gitu, bisa aja sih gitu. Jadi jangan mikir kalau kerjaan dosen itu cuma ngajar doang gitu kayak guru, enggak sih gitu. Kita enggak cuma ngajar doang, tapi masih banyak selain itu yang harus kita kerjain gitu sebagai dosen. Gitu sih. Kira-kira gitu dari awal sampai akhir. Makanya dulu lu nawarin gue jadi dosen. Karena nggak terikat waktu kan. Iya, tapi tergantung instansinya itu di mana dulu. Kalau misalkan beda. Kalau misalkan di PTN, contohlah di Unpad gitu ya, kita masuknya employee gitu ya, kita pekerja di situ, kita dosen di situ. Cuman untuk kehadiran sebetulnya nggak dipatok, kita itu nggak harus misalkan kayak kerja kantoran gitu ya, dari jam 8 sampai jam 4 gitu, atau gimana gitu ya, dengan rentang waktu yang ditentukan dari Senin sampai Jumat. Kalau dosen tuh enggak. Ya dia mau datang hari apapun ke kampus, misalkan hari ngajar dia cukup tap sekali aja gitu, mau dia pagi, mau siang, mau sore gitu, tap sekali, ya dia masuk uang makan gitu. Beda kalau tendik gitu ya, tenaga pendidikan,
kalau di TVF kayak Butami gitu. Nah, kalau Iya, itu iya. kan meskipun PNS, cuman masuknya dia pekerja kantoran. Jadi tab-nya 2 kali, pas datang sama pas Pulang. pulang gitu. Nah, di PTS atau Ah, di Politeknik ya, ah, nah itu beda lagi. Contoh misalkan di salah satu perguruan tinggi di Bandung swasta yang sekarang lagi pening banget tuh yang hmm. di Bojong Soang. Yang bikin macet. Nah, itu kita dihitungnya jam kerja. Ah, Datang pagi, pulang sore gitu oh, tiap hari atau di Polman gitu ya teman saya gitu. ah, Dulu itu ada dia juga sama dihitungnya jam 8 sampai jam 4 gitu. Jadi beda-beda sih instansinya. Kalau kita jadi dosen PTN itu lebih lebih fleksibel waktunya gitu. Kita mau datang ke kampus tiap hari boleh, bahkan misalkan kita mau datang ke kampus hari Sabtu boleh, hari Minggu boleh gitu, asal dibuka sama Satpam. Gerbangnya kita bisa gitu sebetulnya kalau mau gitu atau kalau ah, ada urusan gitu ya. Weekend kita ke kampus bisa gitu. ah, Mau kita misalkan datang pas cuman ada jadwal ngajar doang ya ah, sebetulnya boleh aja gitu. Misalkan seminggu cuman 2 kali itu kita ngajar misalkan hari Rabu sama Kamis full dari pagi sampai sore gitu. Datang tiap hari Rabu sama Kamis doang gitu ya. Tiap minggu itu juga nggak apa-apa gitu buat dosen PTN. Kalau di Unpad gitu itu ah, nggak masalah gitu. Yang penting kerjaan kita beres, mau ngerjainnya di kampus, mau ngerjainnya di rumah ya tergantung dosennya itu gitu. Kalau gue sih prefer kalau memang ada kerjaan yang bisa dikerjain di rumah gitu ya gue mending kerja di rumah gitu. Gue mending kerja di rumah karena lebih enak. Kalau misalkan mau cari referensi buku segala macam gitu kan tinggal ambil. Kalau lapar tinggal makan gitu kan. Kalau istirahat tinggal tiduran dulu gitu bisa sambil duduk gitu kan. Kalau di ah, rumah tuh enak gitu. Fleksibel waktunya juga gitu. Cuman ah, memang ya kalau misalkan ini udah ada anak misalkan kecil ya paling suka nyamperin gitu kan ngajak main itu doang sih gitu. Kalau di kampus kan kita bisa full gitu kerja. iya, iya. Tapi itu tergantung dosennya sih selain dosen. Ada juga dosen yang dia lebih fokus untuk kerja di kampus gitu. Dia dari pagi sampai kadang pulang tuh misalkan malam gitu jam 7 malam baru pulang, jam 8 malam baru pulang misalnya kerjaannya. Jadi ketika dia ke rumah dia nggak bawa kerjaan, ada juga yang kayak gitu gitu. Itu tergantung selera dosen sih untuk kerjaan gitu. Mau gimana? Itu sih. Ah. Terus, nah, terus Itu Pak, itu sih. ah, kalau itu kan berarti kan kelebihannya kan Pak, Ya. kesukaan Bapak kan. Terus ada nggak sih Hmm. ke eh, kayak dukanya gitu atau kayak yang nggak enaknya gitu jadi dosen? Entah kayak muridnya bandel lah, atau Hmm. kayak saya ini sering izin kelas. Iya Ya, kan gue sering banget izin kelas. tapi lo tuh salah satu mahasiswa yang paling rajin loh. Sumpah. Masuk jam 7 gitu, lo setengah Ah, 7 udah nongkrong di kampus itu dari semester pertama kan iya. sampai terakhir gitu. Ah. Itu salah satu mahasiswa yang nggak pernah telat sih, Oh pernah gue iya lihat kan gitu gue ya. di Bandung Pak. Iya, cuman kan banyak juga gitu dia, Ah, datangnya telat gitu kan, setengah 8 baru pulang, tapi lo enggak sih gitu. Jam iya. 7 masuk, setengah 7 udah nongkrong gitu kan, udah duduk di depan. Ah, Kalau dukanya sih ya selama 5 tahun ini ya pengalaman yang ya baru bentar banget ini, gue rasa kalau duka nggak terlalu kerasa sih gitu jujur. Ya cuman ya ginilah eh, ada beberapa tingkatan ya gitu dosen oke. itu kalau gue lihat di fakultas gue gitu ada dosen yang udah senior banget gitu Ah, kan, kemudian ada dosen middle, ada dosen baru atau dosen muda gitu kan. Nah biasanya beban kerja juga kalau dosen muda kan lebih lebih apa ya lebih banyak gitu, lebih banyak kerjaannya gitu kalau dosen muda. Nggak cuman yang tadi gue sebutin kan, nggak cuman tridharma gitu ngajar segala macam, cuman ya kita juga kadang bikin proposal riset lah, kemudian kalau misalkan ada kerjaan prodi ya kita yang ngerjain gitu. Cuman kalau gue pribadi sih nggak merasa terbebani ya dengan itu gitu, karena gue rasa ya itu menjadi salah satu bahan belajar juga gitu. Oh ternyata dosen tuh kayak gini, oh ternyata ngerjain borang misalkan ya, oh ternyata ngerjain borang tuh kayak gini, oh ternyata ngurus web prodi itu kayak gini, oh ternyata ngurus jurnal tuh kayak gini gitu. Itu jadi bahan juga buat gue gitu. Jadi gue bisa tahu oh tingkat kesulitannya atau apa ya nyari celah kerjaan misalkan oh ngurus jurnal, oh ternyata cara itu salah, cara yang benar tuh kayak gini. Setelah pengalaman oh ternyata bikin borang tuh
yang benar tuh gini biar cepet. Oh ternyata cara yang gimana salah. Jadi bisa trial and error juga gitu, dan kita juga bisa dapat pengetahuan dari ya dosen-dosen, misalkan senior dosen yang memang udah berpengalaman di bidang itu gitu. Kita bisa belajar banyak juga gitu. Itu sih paling ya masalah kerjaan, bukannya selebihnya gue nggak ngerasa nggak ngerasa terbebani lah gitu. Cuman ya berusaha positif aja sih. Ya apa yang gue kerjain, apa yang dikasihin kerjaan gue itu bisa jadi bahan latihan, bahan training gue gitu biar jadi dosen yang lebih matang ke depannya. Jadi nggak cuman ketika nanti misalnya gue jadi dosen senior gitu ya, udah punya banyak junior dosen, gue nggak cuman jadi dosen senior yang biasanya cuman nyuruh doang gitu. Gue juga tahu, oh ngerjain ini tuh ternyata kayak gini gitu. Jadi ketika kita ngasih arahan nanti gitu ya ke junior-junior kita gitu ya, kita bisa tahu gitu cara apa sih yang bisa mereka pilih biar kerjaannya tuh bisa cepat beres dan bener gitu berdasarkan pengalaman yang udah kita dapetin gitu. Jadi nggak cuman nyuruh ketika misalkan junior kita nanya ke kita nggak ngerti gitu, nggak cuma gitu. Gue nggak pengen jadi dosen kayak gitu. Jadi ketika mereka butuh saran, mereka butuh diskusi tentang sebuah hal yang mereka kerjain, ya gue juga bisa kasih masukan yang benar gitu berdasarkan pengalaman sama pengetahuan yang selama ini udah gue dapat gitu, yang udah gue kerjain gitu sih gitu. Jadi gue pengen jadi ya contohnya inilah kaprodi kita gitu ya, Pak Aceng. Yang gue salut ke Pak Aceng adalah meskipun dia ya dosen yang udah senior banget ya, salah satu dosen yang paling senior di Vkom, cuman Pak Aceng itu dia mau kerja bareng gitu sama ya dosen-dosen TVF lain yang lebih muda, kan jelas pasti lebih muda semua. Tapi dia tuh masih mau kerja gitu. Apapun kalau misalkan yang bisa dikerjain dia kerjain gitu. Jadi nggak cuman nyuruh doang, tapi dia juga berkontribusi, dia kerja gitu, real kerja gitu. Kayak dulu aja waktu kita mau ngurus akreditasi tuh TVF, karena dia orang tuh. Nah, Pak Aceng itu dia nulis evaluasi diri Borang tuh sendiri loh, nggak dikerjain orang lain. Iya, ngerjainnya sendiri. Itu menurut gue luar biasa gitu, dan nggak semua kaprodi bisa dan mau kayak Pak Aceng gitu. Pak Aceng itu dia ngerjain sendiri, PPT buat presentasinya dibikin sendiri, FD dia bikin sendiri, terus kerapiin Borang dikerjain sendiri. Itu padahal pekerjaan administratif kan gitu, tapi dia masih mau ngerjain sendiri gitu. Itu sih yang jadi ya selama ini ya gue di TVF gue ngerasa enak banget gitu bisa kerja dengan Pak Aceng gitu. Selain gue bisa belajar dari beliau yang udah senior gitu, udah kayak bapak sendiri juga gitu, udah nggak tanggung juga kan sama Pak Aceng itu gitu. Dan dia juga kalau misalkan kita minta bantuan gitu ya ngerjain sesuatu, dia mau ngerjain dan kerjaannya bagus. Itu sih yang enak atmosfernya kalau di TVF ya gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya itu yang gue juga rasa sih, kan gue masih sekolah ya, masih di TVF ya. Kadang tuh teman-teman gue nih ya, teman-teman gue di univ lain tuh pada bingung kayak, kok lu bisa sih nongkrong bareng sama dosen? Kok lu bisa sih makan bareng sama dosen? Padahal di ruang dosen gitu gue makannya. Iya. Emang mereka nggak ngerasain itu, nggak kayak gitu? Enggak, makanya mereka kadang bingung kayak, kok lu bisa sih main FIFA bareng sama dosen? Kayak, emang lu nggak bisa? Kayak gue bisa-bisa aja. Itu tapi benar sih, kekeluargaan kita tuh dekat banget gitu sama dosen-dosen. Oh ya senior sampai yang muda juga. Itu salah satu poin plus sih. Itu gila sih. Iya. Itu sih, nah ini juga sih sebenarnya tiap prodi juga dia punya budaya dan atmosfer komunikasi yang beda satu sama lain. Biasanya yang membawanya tuh yang seniornya. Nah, yang seniornya dia santuy, apa dia dia strict banget, atau misalkan dia benar-benar kukuh gitu. Wah, gue nih senior gitu, lu junior, lu harus hormat sama gue gitu, lu nggak boleh ngebantah apa kata gue gitu. Tergantung prodinya, dia mau bikin suasana komunikasi kayak gimana. Tergantung kaprodinya juga sih kalau menurut gue. Pak Aceng itu yang gue lihat ya di TVF ya, ini contoh terdekat aja gitu. Pak Aceng itu orangnya yang pertama dia fleksibel, bisa gaul sama dosen senior, sama junior juga masuk karena orangnya humoris, suka bercanda. Iya benar. Jadi Pak Aceng itu nggak jaim kayak muda tuh gitu Pak Aceng. Makanya kita juga santai gitu. Bahkan beberapa kali ya kalau misalkan
kita ngerjain sesuatu, misalkan kerjaan prodi di mana gitu ya, kayak dulu misalkan di Lembang atau di Garut gitu ya, kita ngerjain, nginep bareng-bareng semua. Ya kadang kita juga suka ceng-cengin gitu, suka ceng-cengin Pak Aceh, dan ya nggak marah juga gitu, si Bapak malah ikut nyeng-cengin juga gitu, bercanda juga. Itu sih yang bikin enak gitu, yang bikin enak di prodi TV itu. Jadi egaliter gitu. Jadi ya mau itu dia dosen senior banget, mau itu dosen middle, mau itu dosen baru atau dosen muda kayak gue gitu. Kita nggak ada, ya istilahnya, batasan sih ada jelas ya, karena kita kan hidup di daerah budaya timur gitu. Kita jelas ajaran kita adalah bahwa ya orang yang muda harus menghormati yang tua dan harus sangat menghargai yang tua, begitupun yang tua juga menghargai yang muda. Itu jelas koridornya seperti itu. Cuman untuk di sisi-sisi lain ya kita nggak ada batasan gitu. Mau ngobrol ngejeblak kayak gitu, misalkan ngomong ceng-cengin, bercanda gitu, terus ngomongin hal-hal yang jorok atau segala macam gitu ya, karena kita udah nggak ada batas gitu ya. Dalam bercanda juga ya fine-fine aja gitu, kita tawa bareng segala macam. Itu sih tergantung gimana cara kaprodi atau iklim di prodinya itu ngaruh ke budaya sama ke atmosfer komunikasi sebuah prodi gitu. Jadi kalau misalkan tadi teman lo bilang, kok lo bisa sih kayak gitu ya, dan dia nggak bisa gitu, nah mungkin keadaan prodi dia nggak kayak TVF gitu, dosen-dosennya benar-benar ngasih jarak, ngasih barrier gitu ya, dia ngasih batasan benar-benar gitu. Jadi dia memposisikan diri sebagai dosen, dan dia mahasiswanya juga memposisikan diri sebagai mahasiswa gitu, bukan sebagai teman sharing atau teman ngobrol gitu. Kalau di TVF kan sebetulnya dari awal sampai sekarang pun Pak Aceng itu membangun keadaan prodi itu ya mahasiswa itu teman sharing kita gitu. Banyak hal yang nggak kita ketahui tapi mahasiswa tahu gitu kan. Kita bisa belajar juga sebagai dosen gitu kan, menyelami yang lagi tren di mahasiswa tuh sekarang kayak gini. Ternyata cara berpikir, cara berperilaku mahasiswa zaman sekarang tuh kayak gini, kita bisa belajar gitu dari situ. Jadi mahasiswa itu teman sharing kita gitu. Kita membangun budayanya kayak gitu sih. Jadi ya lo juga ngerasain meren. Ngerasa. Dosen-dosen di TVF kayak gimana kan? Iya. Beda gitu sama dosen prodi lain yang masuk ke TVF. Iya. Tapi iya gitu. Tapi yang gue rasain tuh bukan gitu loh, Pak. Bener, kalau itu kan kekeluargaan, tapi kalau di dalam kelas mah ya tetap aja profesional gitu, dosen dan mahasiswa, tapi pas sudah keluar kelas sudah beda gitu kayak. Iya. Itu maksudnya itu gitu. Jadi gimana caranya kita memposisikan diri kita aja sih gitu kan. Ya ginilah sekarang gini. Lu pernah jadi mahasiswa gua kan? Pernah nih. Tapi kalau udah lulus kayak gini nih. Lu udah lulus dari Unpad, dari TVF. Ya sebetulnya posisi kita sekarang udah bukan dosen dan mahasiswa lagi, tapi sebagai kolega atau teman gitu. Jadi ya lu juga sebetulnya bisa aja gitu nganggap gua teman gitu. Ya itu fine-fine aja gitu, karena ya udah nggak terikat secara akademis sebetulnya kita gitu sekarang, karena lo udah beres kan gitu di TVF, lo udah jadi sarjana, udah jadi SIKOM gitu, lo lagi berjuang dengan hidup lo sendiri gitu, usaha dan segala macam. Ya kita sekarang bisa jadi teman sharing, dan nggak menutup kemungkinan misalkan nanti ketika kalian semua udah sukses gitu kan di bidang masing-masing, ya kami juga sebagai dosen TVF gitu, mungkin aja misalnya nanti undang kalian jadi pembicara di seminar gitu, atau misalkan jadi dosen LB gitu, ngisi workshop segala macam, dan kita akan sangat senang gitu kalau yang ngisi workshopnya kalian gitu, lulusan TVF gitu. Kita akan sangat bangga dan sangat welcome gitu dengan berhasilnya kalian di bidang masing-masing. Itu sih gitu yang pengen yang jadi cita-cita kami gitu di dosen nanti gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya Pak, kalau gini gue pengen cerita deh. Sebenarnya yang gue rasain dari TVF tuh gini, itu tuh menurut gue satu hal yang amazing sih, karena kan gue Cina ya, masuk Unpad pertama kali, di mana gue nggak pernah masuk sekolah negeri gitu. Iya. Dan gue kaget gitu loh waktu gue masuk ke Unpad, apalagi gue masuk kan TVF kan, gila itu nggak ada rasis sama sekali sumpah. Dan gue ngerasa kayak sumpah, karena gue dulu kan mikirnya kayak gini, wah gue Cina, gue masuk Unpad kayak, wah gue dirasisin nih pasti nih. Terus gue masuk kayak, gue enggak loh. Terus gue ngerasa, walaupun gue beda ya rasanya, tapi kayak gue ngerasa kayak, dan gue bisa deket sama dosen kayak, yang lain juga belum tentu bisa deket sama dosen kayak, wah amazing sih.
Iya. Iya sih, ya sebetulnya dosen yang keturunan Chinese di Vkom juga sepengetahuan gue ya, selama ini itu cuman ada satu orang. Oh, Itu Pak Edi Yehuda, dulu dosen humas. Gue juga nggak keajar ah, sama beliau. ah, Ketika gue masuk, beliau udah pensiun kayaknya. Itu dia Chinese, oh, Pak Edi itu, dosen humas. Dan satu-satunya, sampai ah, sekarang belum ada lagi oh, dosen Chinese di ah, Vkom Unpad. Belum ada lagi sama sekali. oh, Cuman oke. Pak Edi doang, yang sepengetahuan gue ya, Ah, gitu, yang ah, Chinese. Pernah ada, gitu. ah. Oh, kalau gitu, kalau misalnya gue kemana terima tawaran Unpad, gue jadi dosen kedua dong yang Chinese di sana. Iya, iya, bener. Itu bakal masuk sejarah. Selama ini udah nggak ada lagi yang Chinese gitu, Oh ya? dosen di kita. Dan Oh, sebetulnya sih ah, yang gue lihat ya, ah, kalau misalkan di kumpulan-kumpulan akademis kayak kemarin misalkan di pengurus jurnal segala macam gitu, hmm, dosen Vkom dari universitas lain hmm, juga dikit banget yang Chinese tuh, dikit banget yang gue kenal gitu ya, ah, bisa dihitung pakai jari lah. oh, Chinese yang jadi dosen gitu, jadi dosen dia gitu, dikit banget sih. Ya mungkin lu juga tahu lah, mungkin ya stereotip mungkin ya. iya, iya, Ya, yang namanya keturunan Chinese kan dia pasti usaha gitu kan, wira ah, swasta gitu. Jarang ah, yang bahkan mau kerja sama orang lain kan gitu. Itu kan stereotipnya dan mungkin kerasa sama lu juga gitu kayak ah, gitu. Itu sih, cuman ya ada beberapa orang yang gue kenal dia juga keturunan Chinese itu dan ya baik gitu, dan secara ah, akademis juga mereka hebat gitu, bagus gitu. Dan oh, memang ya kalau di Vkom 2 sendiri juga baru cuman satu orang sih gitu yang ah, keturunan Chinese yang jadi dosen di Vkom 4. Kayak gitu sih. oh, iya, iya. Tapi gue amazed banget sih, karena gak ada rasis sama sekali sih. Dari dosen ataupun dari mahasiswanya juga kayak, wow, oke. Iya. Terus gue ngerasa kayak, Iya. terus ngapain gue takut masuk Unpad ya, padahal sama aja ini. Emang gue Iya. deket-deket banget loh sama yang mereka-mereka. Iya Malah kan. gue gak deket loh sama yang Chinese-Chinese di Unpad. Oh iya. Iya, gue gak deket sama Chinese-Chinese yang di Unpad. Sumpah, Tapi lo sumpah. kenal sama Kenal. cuman nggak dekat gitu. Gak deket, Dekatnya gak sama deket. ya. Oh, kenapa? Karena gak asik aja gitu ngobrolnya. Mungkin Nggak asik karena maksudnya? beda prodi ya. Banyak yang Chinese kan di prodi sebelah tuh. Ah, Terus karena ya. beda obrolan juga, gak asik gitu loh. Dalam arti, kalau gue lagi ngomongin film, kayak mereka gak ngerti film. Iya, iya. Gitu. Iya. Dan kebanyakan kalau di Bandung yang Chinese tuh di Unpar ya, Hmm. Maranatha ya, Hmm. Chinese tuh kebanyakan. Pak, kenapa Bapak nggak mau jadi dosen di itu, swasta? Beban kerja sih. Oh, Di sini aja kerjaan udah banyak banget gitu kan. Kalau harus ngajar di tempat lain kayaknya gue mikir-mikir lagi gitu, meskipun ada tawaran gitu ya ngajar gitu jadi LP beberapa mata kuliah, cuman gue pikir sih ya untuk sementara ini sih masih cukup gitu untuk jadi ya dosen di Unpad aja dulu gitu. Untuk yang lain ya belum belum kepikiran juga gitu, karena gue merasa masih cukup aja gitu untuk hidup lah gitu, untuk hidup yang memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier juga dari Unpad itu masih cukup sih, gue merasa kayak gitu. Makanya gue nggak, ya belum kepikiran untuk ngajar di tempat lain gitu. Kalau yang lain mungkin ya karena ada waktu atau memang dia passion gitu, semangat, dia stamina-nya juga bagus misalkan gitu ya. Ada juga yang ngajar di tempat lain gitu, banyak sih, cuman kalau buat gua ya masih cukup lah gitu, masih di ngajar mah di Vkom aja dulu, komunikasi dulu gitu, nggak lain dulu gitu sih. oh. Nah, Pak, kan tadi kan Bapak sempat mention tuh, pemasukan dosen tuh ternyata nggak cuma satu sumber kan, ada beberapa sumber kan. Nah, Bapak Hmm. boleh jelasin nggak kalau itu dari mana aja sih sebenarnya? Soalnya kayak siapa tahu Oke. ada yang denger nih dan tertarik buat jadi dosen, terus kayak Hmm. ngerasa dosen gajinya kan kecil, terus, tapi ternyata kenyataan enggak kan. Nah, berarti lu bisa dapet dari banyak sumber kan, pendapatan Ya. pemasukan lu kan. Hmm. Nah, kayak lu bisa Sekarang boleh gini. jelasin nggak? Nah, sekarang gini sih El, kalau Nah, gue ya, masalah besaran dari materi cukup atau enggaknya itu tergantung ke orangnya sendiri gitu ya. betul.
Betul. Apakah dia merasa dengan segitu cukup atau misalkan kurang, itu tergantung masing-masing orang gitu. Kalau memang dia ya gaya hidupnya tinggi gitu ya, dia sering beli barang branded, ganti mobil tiap 3 bulan sekali, jalan-jalan ke luar negeri segala macam, Anjay. yakinlah gue gaji dosen nggak akan cukup buat itu gitu. Iya, Cuman iya. kok dari dosen doang gitu nggak akan kepenuhin gitu. Cuman Iya. ya gimana caranya kita mengelola pemasukan itu sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, kita bisa hidup gitu. Ya sekarang gua gitu ya, hidup dengan gaji hanya dari jadi dosen Unpad, punya 2 anak, istri, ya alhamdulillah gitu kan, ya rumah ada, gitu, rumah sendiri, mobil kebeli gitu. Terus juga kebutuhan tersier kayak misalkan yang sepele aja sih, masang internet gitu di rumah gitu ya, tiap bulannya lumayan gitu, masih kebayar juga ya. Itu gimana cara kita mengelolanya aja sih gitu. Kalau misalkan di Unpad, dosen PNS ya, pemasukannya itu yang pertama jelas dari gaji pokok. Gaji pokok itu kalau dosen PNS itu adalah gaji yang dari negara yang tiap tanggal 1. Itu besarannya tergantung golongan PNS-nya. Dia di golongan apa? Semakin tinggi golongannya, itu gaji pokoknya semakin besar. Cuman selisihnya itu nggak gede. Antara dosen yang misalkan golongannya masih rendah sama dosen yang golongannya masih tinggi, itu selisihnya nggak jauh beda gitu kalau gaji pokok ya, kalau gaji dari negara, karena itu patokannya adalah gaji PNS dari kementerian, dari negara. Nah, pemasukan yang kedua adalah dari gaji BLU. Kalau di Unpad, gaji BLU itu adalah gaji dosen tapi dibayarin sama Unpad. Nah, jadi itu gaji dari Unpad. Itu setiap tanggal 15 per bulannya. Yang ketiga ada namanya remunerasi. Nah, ini yang paling menarik, gaji remunerasi. Gaji remunerasi itu besarannya bisa beda-beda tiap dosen. Tergantung dari publikasi dia dan apa yang dia kerjain selama 1 semester penuh. Jadi bisa ada yang, misalkan dia publikasinya sedikit nih tiap semester, ya berarti dia dapatnya dikit juga. Tapi misalnya ada dosen yang publikasinya banyak gitu ya tiap semester, nah itu remunnya juga bisa gede. Di situ perbedaannya. Ada yang cuman misalkan dapat ya 1 digit gitu ya tiap bulannya remunnya. Ada juga kalau misalkan dosen yang publikasinya banyak dan dia sudah senior, kemudian misalkan dia si golongannya udah tinggi, nah itu bisa per bulannya dia nyampe dapat 2 digit gitu dari remunerasi aja gitu. Ada dosen-dosen senior itu kalau di Unpad per bulannya kalau memang dia dia publikasinya banyak bisa sampai 2 digit per bulan dapat remunnya yang tanggal 15 tuh gitu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat gaji serdos, sertifikasi dosen. Nah, itu keluar tiap tanggal 5 biasanya. Jadi kalau misalkan seorang dosen sudah bersertifikat, dia sudah lulus sertifikasi dosen, akan ada ya pemasukan gitu dari sertifikasi dosen. Lagi-lagi itu didasarkan pada golongannya gitu. Jadi besarannya tergantung golongannya, sertifikasi dosen juga. Dia besarannya sama dengan gaji pokok. Hanya saja kalau gaji pokok dia tanggal 1, nah kalau sertifikasi dosen biasanya tanggal 5 sih keluarnya. Itu. Yang keberapa itu? Yang keempat ya? Keempat ya? Empat. Nah, yang kelima adalah uang makan. Uang makan itu besarannya tergantung pada seberapa sering si dosen ke kampus. Nah, jadi uang makan itu dari tab, dari absen, dari daftar hadir. Nah, berapa kali tapping, nah dia dapat uang makannya berdasarkan itu. Jadi semakin sering dosennya ke kampus, ya berarti uang makannya bisa lebih gede gitu daripada dosen yang misalnya jarang ke kampus. Uang makannya pasti ngikutin itu. Itu sih, jadi dari 5 sumber itu ya udah lumayan sih gitu, termasuk ya buat dosen-dosen yang kayak gue gitu ya yang baru 1-5 tahun gitu, pangkat golongan juga belum tinggi-tinggi amat gitu. Cuman ya gue masih merasa itu cukup sih gitu.
Gue juga dulu sebetulnya waktu pertama mau nikah nih ya, kan gue ngobrol sama istri gue gitu dulu waktu belum nikah gitu. Siap nggak sih kalau seandainya gitu ya hidup. Gue dulu bayangan belum kayak gini gitu. Gue bayangan gue dulu dosen itu ya, apalagi yang baru masuk gitu ya paling dari gaji pokok doang gitu kalau PNS, jadi sekitar 3 juta gitu. Gue bilang kan ke istri, siap nggak hidup gitu ya per bulan cuma dengan 3 juta gitu. Kita perih aja dulu, kita berjuang dari bawah segala macam gitu kan ya. Dia ya oke, siap katanya. Dari segi dari sisi keluarga sebetulnya mertua gue tuh pengusaha. Jadi ya dari segi materi jelas dia di atas orang tua gue gitu ya, kan dia punya usaha gitu. Mobilnya juga ada 7 mertua tuh. Mantap. Gitu ya, gue takutnya kan kalau misalkan dia masih ke bawah orang tua gitu ya, masih dengan keluarganya, takutnya kurang gitu. Cuman ya alhamdulillahnya memang dia dididik dengan bagus oleh orang tuanya gitu istri gue. Jadi apapun yang bisa gue hasilkan ya ikut aja gitu. Dan ya dia juga fine-fine aja gitu, meskipun dia dari golongan menengah ke atas gitu istri gue. Cuman dia mau diajak susah gitu. Mulai dari pacaran dia nggak kelihatan apa ya, bahasa Sunda nama olo-olo gitu ya. Terus mau makan pilihan mesti kemana-mana misalkan pakai mobil segala macam, dia nggak kayak gitu. Dari sejak pacaran juga dia nggak mempermasalahkan itu, dan itu yang buat gue tenang gitu. Dan dia yakin bisa nih jadi sebuah gitu hidup bareng gue gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah setelah dijalanin jadi dosen ya, ternyata penghasilan teh nggak cuma itu doang gitu, ada banyak sumber, dan ternyata ya itu cukup gitu untuk hidup lah gitu. Sebulan itu cukup untuk hidup gitu. Ternyata di dosen itu pemasukannya banyak sih dari beberapa sumber, dan ya kita juga masih bisa menikmati hidup lah gitu dengan pekerjaan yang hanya jadi dosen di Unpad gitu sih. Kalau yang gue rasain selama ini. Berarti sebenarnya lu gak ada tanggal tua ya? Hah? Gak ada tanggal tua ya? Ya nggak ada, justru orang dia ngalir terus. Kalau dosen Unpad itu dia justru banyak duitnya tuh pertengahan bulan loh. Tanggal 15 kan? Itu yang paling gede. Kalau awal bulan justru ya cuman cukup buat paling bayar cicilan segala macam. Yang tanggal 15 itu dia gedenya di tanggal 15 gitu, dan remunit itu justru yang paling gede gitu di Unpad. Kalau di Unpad ya gitu. Keadaannya kan beda. Kalau di universitas lain ya kita nggak tahu gitu pemasukan mereka dari mana aja. Kita juga nggak tahu mereka gajiannya dari mana aja gitu. Cuman kalau di Unpad kayak gitu sih. Jadi tanggal 15 itu jadi apa ya? Jadi ngerasa orang paling kaya lah gitu tanggal 15. Karena duit yang masuk tuh lebih gede dari yang tanggal 1 atau tanggal 5 gitu. Yang tanggal 15. Dan tanggal 15 lu dapetnya 2 gitu ya, double. Iya. Double. Gaji BLU sama remun. Kinerja. Iya. Itu sih yang asik. Oke. Nah, kan Mas sekarang lagi corona gini nih. Terus lu gimana kesibukan ngajar lu? Ya, ini kan jadi apa ya? Jadi di satu sisi para dosen dan mahasiswa juga jadi belajar ya. Oh, ternyata setelah ada apa ya? Ada aturan tidak boleh masuk kampus, ada aturan tidak boleh berkumpul banyak orang. Kita juga jadi belajar. Oh, ternyata kelas daring tuh kayak gini. Oh, ternyata pakai platform Zoom tuh kayak gini. Oh, ternyata pakai misalkan Google Classroom tuh kayak gini. Oh, ternyata pakai Google Meet tuh kayak gini. Oh, ternyata pakai Adobe Connect tuh kayak gini. Jadi juga sama-sama belajar sih sama mahasiswa gitu, ngeraba-raba. Oh, ternyata misalkan bikin interview via Zoom atau via Skype tuh kayak gini gitu. Bahkan kemarin juga kan ya sama supervisor gue yang di Australia kan diajak interview via Zoom. Oh, ternyata kayak gini gitu. Oh, ternyata asik juga sih gitu kayak gini. Nah, untuk efektivitas sendiri sih ya mau gimana pun juga kalau menurut ilmu komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi tatap muka yang tidak dibatasi oleh media apapun. Benar. Jadi meskipun misalnya gini nih, kita VidCon nih kayak gini ya, VidCon.
Gue bisa lihat wajah lo, gue bisa lihat ekspresi lo, gue bisa dengar suara lo, gue bisa dengar intonasi suara lo. Cuman nggak ada yang lebih kaya dari kalau kita ngajar langsung di kelas. Itu sih. Dan ternyata surprise-nya adalah kemarin sempat ada riset juga ke mahasiswa. Mahasiswa juga ngerasain hal yang sama loh. Mereka lebih nyaman kuliah di kelas langsung daripada kuliah daring katanya gitu. Terlepas dari lebih banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen di masa-masa corona ini, tapi mereka lebih menikmati kuliah di kelas gitu, kuliah langsung di kelas. Mereka bilang kayak gitu. Ya, pertama mungkin bisa lebih jelas materinya, kemudian juga bisa bareng teman-teman kan gitu. Kalau daring kan kita sendiri aja gitu, terus ya istilahnya apa ya, meskipun kita tatap muka, cuma kan tetap ada batasan ya gitu kalau misalkan daring. Jadi lebih enak tatap muka, dan memang yang gue rasain juga lebih enak tatap muka sih gitu kalau ngajar gitu di kelas, meskipun itu cara yang paling konvensional, cuman menurut gue itu jadi metode ngajar yang paling efektif sih gitu. Kalau untuk kita lihat budaya Indonesia sendiri gitu ya, meskipun memang sekarang udah student center learning gitu, cuman budaya si dosen jadi pembicara dan mahasiswa mendengarkan itu masih sangat dominan di Indonesia gitu. Dan mahasiswa juga masih senang dengerin dosen berbusa-busa gitu daripada mereka yang aktif gitu, yang gue lihat sih gitu kan. Mulai sekarang banyak presentasi segala macam, cuman ya yang bisa gue lihat sih mereka lebih menikmati gaya konvensional kayak gitu sih gitu. Sejauh ini ya gue lihat dengan daring ini yang jelas mah tugas makin banyak gitu kan, tugas makin banyak ke mahasiswa, ya banyak juga yang ya curhat gitu kok tugasnya makin banyak gitu, terus materi yang disampaikan juga kurang bisa diserap dan segala macam gitu ya. Namanya juga masih sama-sama belajar ya gitu. Ya harapan gue sih semoga ini bisa cepat berakhir gitu ya, kita bisa beraktivitas secara normal lagi, kita bisa ketemu lagi, bareng-bareng lagi, jadi kuliah juga bisa kembali ke awal gitu, bisa lebih enak lah gitu kuliahnya dengan sistem konvensional di kelas gitu, di kampus gitu sih. Kemarin Bapak pernah sadar nggak sih ada meme di Instagram nyebar tentang ini? Tahu. Ya ada. Iya, kalau menurut gue sih ya itu sah-sah aja sih, itu curahan hati mahasiswa ya gitu. Dan jangan salah El. Ini dosen kalau ngasih tugas banyak nggak diperiksa, coba itu juga sama. Bener. Kita PR meriksanya juga lumayan, itu nyita waktu banget gitu kan. Semakin banyak tugas dari dosen sebetulnya meriksanya juga makin berat gitu, karena banyak juga kan dosen yang nggak cuma megang satu mata kuliah gitu, bisa aja misalkan megang 4 mata kuliah, 5 mata kuliah. Kalau tiap mata kuliah ada 10 tugas misalkan ya, berarti dia ada 50 tugas dari 40 mahasiswa yang harus diperiksa. Bayangin. Iya. Mana 50 sekarang tuh harus lihatnya kali 40 tuh. Iya, berapa tugas tuh yang harus diperiksa. Jadi sebetulnya ke dosen juga pusing juga gitu kalau misalkan harus meriksa segitu banyak tugas gitu. Ya itu sih gitu, cuman tugas makin banyak ya dosen juga berarti PR meriksa tugasnya juga makin banyak, dan itu sangat menyita waktu gitu, karena kan kita juga punya indikator penilaian gitu yang harus kita pegang teguh. Kita juga nggak bisa gitu aja misalkan ngasal nilai tugas mahasiswa gitu kan, karena itu kan pertaruhannya sama nilai gitu. Nilai itu pertanggungjawaban dunia akhirat gitu. Ya mahasiswanya bisa IPK-nya bagus atau enggak kan tergantung dari penilaian dosen sebetulnya. Itu bisa terwujud dari tugas UTS, UAS segala macam gitu dari mahasiswa. Itu sih, jadi bisa saja sih gitu. Itu kalau menurut gua sih ya mereka ngerasa aduh kok banyak tugas segala macam gitu, kuliah nggak benar segala macam, ya mau gimana lagi karena keadaan yang mengharuskan kita seperti ini ya. Banyak sabar aja gitu, termasuk juga dosen juga kan masih banyak yang merasa nggak nyaman dengan sistem perkuliahan seperti ini sebetulnya gitu. Banyak juga, tapi ya apa boleh buat gitu kan, kita keadaan lagi kayak gini ya terima aja lah, sama-sama belajar gitu sih. Kalau kemarin mah gue dapet meme dari teman gue, katanya nih gue nggak mau bayar $500,000 $50,000 untuk bayar kuliah selama setahun di Harvard, tapi gue kuliahnya tuh via online.
Kayak gue nggak bayar apa-apa. Iya sih, dilematis juga gitu. Dilematis juga. Ya, posisi gue sebagai orang tua misalkan ya, Ah, anak gue kuliah lagi. Anak gue sekolah PAUD ah, di rumah gitu ya. ah, Gurunya bikin kurikulum baru. Gitu kan. Ada kurikulumnya tuh sekarang PAUD juga. Jadi misalkan setiap hari masuk tuh dia hari Selasa, Kamis sama Jumat. Ada tugas dari gurunya ngegambar kayak atau misalkan ngewarnain segala macam. Nah, di satu sisi per bulannya juga kita tetap harus bayar gitu, bayar sekolah anak. Gitu. Masih harus bayar meskipun dia nggak sekolah gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya keadaan lagi gini kan, dan iya. juga sekolah harus terus jalan dengan sistem daring ya mau nggak mau itu mah ya kewajiban kita sebagai orang tua yang nyekolahin anak ya kita mesti bayar itu gitu kan. Oh, Mau nggak mau itu iya. sih. Itu tuh memang lucu banget sih sebenarnya. Tapi berarti bapak Ya. juga kerasa dong beban kayak gitu. Pas bayar anak sekolah tapi anaknya nggak sekolah. Jadi aneh aja gitu di satu sisi aduh kok kayaknya rugi gitu kan anak gua nggak sekolah nggak dapat pelajaran dari gurunya kan ya salah satu misi atau tujuan kita nyekolahin anak gitu ya di umur yang masih belum apa ya cukup besar gitu ya masih di bawah 5 tahun adalah kita ingin anak kita mendapatkan apa ya pelajaran secara akademik gitu ya di sekolah dan dia juga belajar bersosialisasi dengan anak-anak lain di sekolah gitu ya meskipun dia cuma main doang. Cuman kan di keadaan kayak gini ya itu nggak bisa dilakukan dan kita juga harus tetap bayar gitu. Jadi aduh sayang juga gitu ya. Anak nggak sekolah cuman dikasih tugas tapi tetap harus bayar juga cuman ya ngelihat kayak gini ya kitanya juga harus ngerti sih gitu ya. Mau gimanain lagi ya apa boleh buat gitu. Kita juga harus maklum dengan keadaan kayak gini. Gitu sih. Oh, oke. Okay. Nah, Pak, mungkin ini terakhir ya, atau satu sebelum terakhir. Bapak ada tips nggak sih buat ke orang-orang yang menjadi dosen, terutama apa sih yang harus disiapin sebelum menjadi dosen tuh? Ada nggak sih, Pak? Tips ya pengen jadi dosen. Kalau Mental menurut gue kah? kalau menurut gue sih yang harus dimiliki pertama adalah passion. Sekarang kalau orang jadi dosen dia nggak ada passion, dia mau jadi dosen cuman misalkan pengen duitnya doang, dia nggak akan nyaman sama kerjaan. Sama gue. Jadi pertama passion. Dia harus punya sesuatu di dalam dirinya. Jadi pokoknya gue pengen ngebagi ilmu gue ke anak-anak. Pokoknya gue pengen tahu sebanyak mungkin informasi dari anak-anak gitu. Jadi kita memposisikan diri sebagai orang yang sama-sama tahu, orang yang sama-sama ngasih pengetahuan gitu. Itu yang pertama, kita harus punya passion, kita harus punya kemauan, kita harus punya semangat untuk membagikan ilmu kita ke orang-orang di sekitar kita. Entah itu bentuknya ngasih materi di kuliah, entah kita bentuknya membagikan ilmu pengetahuan itu via tulisan kita, lewat publikasi artikel jurnal, misalkan lewat buku, segala macam. Itu kan ngasih pengetahuan juga ke orang, cuman medianya beda. Atau misalkan via pelatihan, atau via workshop di pengabdian masyarakat. Jadi pada dasarnya, 3 kegiatan itu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat itu intinya adalah kita membagikan pengetahuan, apa yang kita tahu ke orang-orang. Hanya saja halayaknya beda-beda kan gitu. Kalau di pendidikan jelas kita ngasih materi, kita sharing materi ke mahasiswa kita gitu, teman-teman mahasiswa kita. Lewat publikasi hasil riset yang kita ngasih baik itu ke kalangan akademisi maupun misalkan praktisi atau orang awam. Kita bisa nge-share pengetahuan atau apa yang kita tahu dari hasil penelitian. Kemudian ngasih misalkan sedikit pengetahuan atau misalkan skill kita ke orang-orang, misalkan ke halayak lewat pengabdian masyarakat, misalkan pelatihan videografi misalkan atau pelatihan editing gitu ya untuk Karang Taruna misalkan RT sekian, RW sekian, desa apa, kecamatan apa, kabupaten atau kota apa gitu. Itu kan
istilahnya itu sama aja, kita sharing. Jadi ketiga kegiatan itu intinya adalah sharing, dan kita harus punya passion untuk mau gitu memberikan apa yang kita punya pada orang-orang. Itu yang pertama, passion. Yang kedua jelas pengetahuan, ilmu. Kita harus siap, apalagi jadi dosen di era sekarang itu kalau menurut saya cukup menantang ya. Gitu. Cukup menantang. Pertama, mahasiswanya juga sudah beda karakternya dengan mahasiswa zaman dulu. Mahasiswa sekarang pertama lebih kritis, yang kedua daya tangkapnya lebih bagus, yang ketiga penguasaan teknologi juga lebih bagus biasanya mahasiswa. Itu yang jadi tantangan buat dosen gitu. Itu. Jadi di sisi pengetahuan, di sisi kognisi dosen juga harus kuat gitu. Gimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu pada halayak atau mahasiswa yang secara kognisi itu bahan bakunya udah bagus gitu. Terutama kalau misalkan contohnya di TVF ya. Di TVF itu mau di angkatan berapapun itu bahan baku mahasiswanya bagus. Jadi secara kognisi sebetulnya mereka sudah tinggal moles dari angkatan 15 sampai 19 sekarang itu bagus kualitas mahasiswanya, karena tingkat keketatannya juga kan tinggi ya tiap tahun gitu, yang daftar berapa ribu, yang keterima cuman kurang dari 100 misalkan gitu. Itu jelas membuktikan bahwa di TVF, di prodi kita itu keketatannya sangat tinggi, dan hasil saringan itu ya mahasiswanya juga pasti bagus-bagus gitu. Itu pengetahuan juga kita harus menyiapkan. Dan yang ketiga dan yang paling berat kalau menurut gue ya, yang ketiga itu adalah gimana caranya kita nanemin nilai atau value. Oke. Gimana caranya kita ngebentuk mahasiswa jadi manusia yang bernilai gitu. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau menurut gue, mau sepintar apapun mahasiswa, kalau dia attitude-nya jelek, dia nggak punya sopan santun, dia nggak bisa memposisikan diri dia secara tepat, itu dia belum jadi manusia yang bermanfaat nantinya gitu di masyarakat. Jadi yang paling berat bagi dosen atau para pendidik di institusi perguruan tinggi itu adalah bagaimana membentuk mahasiswanya biar jadi orang yang ketika nanti kelak dia terjun ke masyarakat nggak cuma berguna buat dirinya sendiri, tapi juga bisa berguna buat masyarakat di sekelilingnya. Itu sebetulnya yang paling berat. Jadi yang jadi acuan adalah sekarang yang jadi pikiran pokok kami sebagai dosen adalah bagaimana caranya mentransfer nilai-nilai yang baik kepada mahasiswa. Karena secara kognitif kan mahasiswa kita di Unpad, di TVF, di Vkom itu udah bagus-bagus. Tinggal gimana cara ngebentuknya. Jadi selain punya pengetahuan yang bagus, dia juga punya sikap dan perilaku yang hebat. Itu baru bisa dikatakan dia bisa lulus sebagai, bukan hanya sebagai sarjana, tapi juga sebagai manusia. Sebagai manusia yang bermanfaat, manusia yang manusia yang berguna, akademisi yang bagus. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas ini, tapi di sini juga harus bagus. Itu sih sebenarnya. Jadi tipsnya itu aja, punya passion, kemudian punya kemauan untuk berbagi, terus siapkan juga pengetahuan di bidang yang mau kita masuki, ya, kajian kita apa, ciri khas kita apa, di mana kita mau ditempatkan, di mana kita mau jadi spesialis. Nah, itu yang harus disiapkan. Kita dalami aja di situ. Gitu. Karena kan yang namanya dosen itu harus punya kepakaran. Jadi dia mau jadi pakar di bidang yang mana. Gitu. Yang lo lihat dari dosen-dosen TVF atau dosen-dosen di Vkom, tipikalnya kayak gimana? Mayoritas. Untuk TVF sendiri, gue ngeliat sih dosen-dosennya tuh santai ya. Saking santai tuh gue bisa deket gitu sama mereka. Gue kerja skripsi di ruangan dosen. Iya. Kalau nggak santai, mana berani gue masuk ke sana, iya nggak sih? Iya. Gue aja dulu sih waktu ngerjain skripsi nggak pernah tuh. Gue di ruang jurusan gitu, gue ngerjain skripsi bareng dosen, ngobrol gitu, gue aja nggak pernah gitu kan dulu. Cuman ya sekarang enggak pernah gitu.
Nggak pernah. Ya kalau misalkan dekat ya cuman sebatas hubungan dosen mahasiswa aja gitu, nggak ngobrolin hal lain. Kalau sekarang kan ya kalau gue pribadi sih, gue mandangnya apalagi ke angkatan 15 ya. Udah mah jarak umur kita juga nggak terlalu jauh gitu, cuman beda 6, 7, sampai 8 tahun ya gue nggak apa ya, nganggap kalian mahasiswa gue, tapi gue nganggap kalian temen gitu. Gue nganggap kalian adik gue gitu. Adik gue gitu kan, bisa sharing segala macem, nyantai gitu kan. Cuman ya yang gue senang juga dari anak-anak TVF adalah meskipun gue santai gitu ya, gue ngebawanya santai segala macam, ya kalian juga tetap punya batas apa ya, kalian aware gitu, oh meskipun dia santai tapi dia tuh dosen gue gitu, jadi gue harus menghargai dia dan menghormati dia ya. Itu sih yang gue seneng dari anak-anak TVF, anak-anak Vkom Unpad gitu. Jadi selain dari pengetahuannya bagus ya, attitude-nya juga sebetulnya nggak ada masalah sih kalau menurut gue gitu. Makanya kan nyaman gitu. Kalau misalkan dosennya sendiri nggak nyaman gitu, mahasiswanya misalkan dia apa ya nggak sopan atau segala macam, ya nggak akan nyaman ke dosennya juga. Cuman karena ya kaliannya juga fine, kalian juga bagus, baik gitu. Ya kita juga nyaman gitu mau bawa komunikasinya kayak gitu juga gitu. Karena ya gimana ya, kalau gue sih tipikalnya nggak pengen terlalu kaku ya gitu. Sampai sekarang pun gitu nggak mandang kalian sebagai orang atau anak yang harus dijejali berbagai macam materi atau konsep yang menurut gua bener, tapi menurut kalian juga harus anggap itu benar, enggak sih gitu. Kalau gua meski nyantai aja gitu. Justru gua ya selama ini banyak terbantu dari hasil diskusi gua sama mahasiswa, karena banyak juga hal yang gua nggak tahu ternyata mahasiswa tahu gitu, dan itu bisa jadi pengetahuan juga buat gua gitu. Jadi kita sharing aja lah gitu sistemnya ya gitu. Sampai sekarang gue kayak gitu sih. Gitu. Gue coba untuk membangun atmosfer seperti itu. Tapi bener sih, gue ngerasa juga dosen-dosen TVF tuh orang pada mau belajar ya sama anak-anak yang kayak gue deh, kayak anak muda kayak gak tuh sih, dulu anggapan gue sekolah kayak wah ini dosen pasti parah-parah nih. belum tentu mau dengerin omongan mahasiswa. Kayak gue ngerasa kayak lu belajar juga tentang budaya Cina dari gue gitu loh, kan lu sering banget nanya tentang budaya Cina ke gue. Iya itu gitu. Iya. Dan gue ngerasa kayak hebat sih. Iya. Gue sendiri sih kan senang gitu ya, belajar budaya itu senang gitu. Gue senang banget, makanya ketika ada kesempatan itu ya menurut gue itu bakal jadi obrolan yang berbobot gitu kan. Selain kan di kita juga ada komunikasi lintas budaya gitu, itu bisa jadi bahan juga gitu kan, bahan sharing di kelas dan segala macam gitu kan. Terus yang kedua adalah seperti yang lo tahu, dosen-dosen TVF itu bukan dosen yang memiliki spesialisasi di bidang TV dan film. Tapi semuanya adalah lulusan komunikasi gitu. Jadi mau gimana pun dosen-dosen TVF itu jelas harus harus belajar, ikut belajar juga dari mahasiswa. Gitu. Kalau untuk urusan teknis ya, sekarang mahasiswa tuh udah jago-jago gitu sebenarnya untuk teknis gitu. Dia mau jadi videografer tinggal belajar di YouTube atau nyari di internet, bahannya banyak gitu kan. Jadi editor juga sekarang tutorial di YouTube, di internet banyak, tinggal belajar mau yang serumit apapun gitu kan. Sebetulnya esensinya adalah buat apa tuh kuliah gitu kan kalau misalkan memang itu sudah bisa dipelajari di luar bangku kuliah. Nah cuman balik lagi, kita ngasih bekal dasar gimana sih caranya bikin produk audiovisual, gimana caranya bikin media komunikasi yang benar gitu, yang benar loh gitu. Untuk masalah estetika ya memang karya audiovisual yang punya estetika tinggi itu akan sangat ditanggapi positif oleh halayak ya, oleh penontonnya, misalkan baik itu program TV maupun film. Cuman kan belum tentu apakah pesan yang coba disampaikan oleh sutradara maupun produser misalkan nyampe ke penontonnya, baik itu program TV maupun film. Nah, yang beda dari TVF Unpad adalah gimana caranya kita bisa membentuk mahasiswa, ketika mahasiswa bikin produk audiovisual, itu digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan. Gitu. Bukan hanya dilihat sebagai karya artistik yang indah, tapi bagaimana, apakah karya yang bagus itu, misalkan karya audiovisual itu bisa menyampaikan pesan secara efektif ke halayak atau enggak. Itu sebetulnya perbedaan TVF kita di Unpad, di Vkom sama
TVF lain gitu, di institusi lain yang rata-rata di bawah fakultas seni. Oh Jadi iya. menurut mereka mah audiovisual teh ya film atau program TV teh ya semau mereka we gitu. Mau orang ngerti atau enggak ya, kalau menurut mereka itu bagus, Heeh, kalau menurut mereka itu indah, ya heeh, mereka akan mengekspresikan hati mereka, perasaan mereka lewat film tersebut gitu. Tergantung dia mau ada yang nonton, mau pesennya nyampe atau enggak gitu ya, itu mah terserah. Yang penting mereka udah bikin atau sudah mengekspresikan diri mereka lewat film atau program TV itu. Gitu sih. Itu perbedaannya sih kalau menurut gua antara kita sama ya TVF di yang lain gitu. heeh, Tergantung perspektifnya, heeh, tergantung paradigmanya, tergantung filsafatnya yang mau dipakai mana. Kalau kita kan pakai perspektif dan filsafat komunikasi. heeh. Kalau di lain misalnya bawa fakultas seni ya dia pakainya perspektif dan filsafat seni gitu. Dan itu sangat berbeda gitu. Nah, itu yang jadi titik tolak. Itu yang bisa dijadikan landasan mahasiswa ketika Heeh. dia bikin sebuah program audio visual. Oh, Itu sih. apa sih yang Bapak bisa sampaikan ke orang-orang tentang eh, dosen tuh seorang apa sih sebenarnya menurut Bapak? Menurut Bapak tuh dosen tuh apa sih sebenarnya? Karena kan banyak nih ya orang-orang tuh nggak menghormatin ngajar, kayak orang tuh suka mandang rendah lah, jujur ya. Karena kan banyak rasa kayak, aduh lu ngapain sih cuma jadi dosen doang, atau lu ngapain sih jadi guru doang. Nah, bagi lu tuh seorang dosen tuh apa sih, Pak? Tenaga pengajar tuh apa sih sebenarnya? Oke. Okay. Ya, tadi sebetulnya sebenarnya sudah gue bilang ya di awal. Dosen itu sebetulnya media penyampai pengetahuan yang dikasih oleh alam, oleh Tuhan ke orang-orang sebetulnya. Esensinya itu. Jadi dosen itu pembagi sebetulnya. Dosen itu pembagi pengetahuan. Entah itu dia mendapatkan materi atau tidak dari apa ya? Dari pengetahuan yang dia punya. Esensinya adalah dosen itu pembagi. Dosen itu pembagi pengetahuan, dosen itu pembagi ilmu bagi orang-orang. Mau itu mahasiswanya, mau itu orang di sekitarnya, mau itu misalkan ke pasangannya, ke anak-anaknya, ya, dosen itu membagi pengetahuan. Gitu. Sama kayak guru gitu. Guru juga kan ya kita nggak akan bisa sampai tahap ini tanpa guru TK kita, kalau misalnya kita TK, tanpa guru SD kita, SMP kita, SMA kita nggak akan sampai ke sini gitu. Dan jujur, gue sangat respect pada para guru, terutama guru-guru yang mengajar di tingkat-tingkat awal, kelas 1, kelas 2 gitu, yang mengajar SD itu gue sangat, ya gue heads off lah, gue sangat salut dengan mereka, karena gue tahu yang namanya mengajar itu sangat sulit. Guru itu harus bisa mengenali muridnya satu persatu, dari semua segi, terutama dari sisi psikologisnya gitu. Dan itu tidak mudah, gitu, mengajarkan anak-anak di usia-usia awal, itu sampai bisa ngitung, baca segala macam gitu, itu merupakan hal yang sangat sulit. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita melihat ke situ, tugas dosen itu nggak seberat guru sebetulnya, karena kita hanya membentuk ulang apa yang sudah dibentuk oleh guru semasa sekolah. Kita hanya mengarahkan sesuai dengan minat, bakat, dan kurikulum yang ada di tempat kuliah. Hanya mengarahkan aja sebetulnya. Jadi untuk misalkan karir nih, karir kan bebas, mahasiswa menentukan mau jadi apa. Misalkan kuliah di TV film, tapi misalkan kerjaannya nanti dia punya ladang atau sawah berhektar-hektar gitu. Dia jadi juragan beras gitu. Apakah itu salah? Enggak. Itu enggak salah gitu. Karena yang namanya karir yang dipilih mahasiswa itu tergantung pada minat, bakat, dan kemauan dia. Dia mau kerja di mana, ya terserah itu mas. Selama itu bisa menghidupi dia gitu. Selama itu bisa jadi sesuatu untuk dia, untuk mahasiswa. Dan kita akan senang banget gitu kalau misalkan ngelihat ada mahasiswa kita nanti yang berhasil di satu bidang, bukan hanya di bidang TV film, misalkan ada di bidang lain dia berhasil, ya kita akan sangat senang.
tugas kami menjadi dosen di sini, misalkan di Vkom, di TVF adalah gimana sih caranya kita mengembangkan atau menggali bakat, pengetahuan, dan minat mahasiswa itu di bidang TV atau film. Tergantung nanti mereka mau menggunakan pengetahuan itu untuk apa, untuk profesi apa, itu terserah gitu. Yang penting kita sudah memberi bekal pada mereka. Jadi tadi balik lagi, saya bilang dosen itu pembagi pengetahuan, pembagi bekal dasar buat mahasiswa sebelum mereka terjun ke hutan rimba yang sesungguhnya, di kerjaan, di masyarakat, nyiapin gitu. Dan nggak mungkin orang yang pernah kuliah sama sekali nggak ada bekasnya. Mau gimana pun, misalnya orang yang pernah kuliah meskipun nggak lulus, dia pasti seenggaknya inget lah gitu. Salah satu materi di mata kuliahnya, atau misalkan obrolan bebas sama dosen-dosennya, atau misalkan dari pergaulan dia sama sesama mahasiswa, itu pasti dia bakal inget. Pasti akan ada yang diingat. Nah, itu yang bisa dijadikan bekal ke depannya. Misalkan di TVF kita belajar videografi misalkan sama editing. Oh, ternyata pas keluar teh misalkan dia jadi pengusaha retail baju misalkan si mahasiswa teh. Kan dia bisa pakai skillnya. Misalkan bikin video profile perusahaan dia gitu, dia sendiri, atau misalkan dia minta bantuan yang lain, tapi karena dia punya dasar di situ, di editing, di videografi, dia akan bisa dibodoh-bodohin sama orang, misalkan orang yang bikin video, dia tahu basicnya apa. Nah, itu sebetulnya itu yang saya maksud bekal. Baik itu bekal praktis maupun teoretis, konseptual. Dia nggak akan bisa dibodoh-bodohin sama orang gitu, kalau di bidang yang pernah dia lakukan. Kalaupun misalkan dia mau melakukan itu sendiri, misalkan bikin video profile perusahaan sendiri, misalkan gue ngerjain sendiri, gue nyuting sendiri, gue ngedit sendiri, misalkan. Karena dia punya basic, misalkan, ini kayaknya kurang bagus, dia kan bisa ngembangin diri sendiri, nyari tutorial di internet, oh yang bagus tuh kayak gini, misalkan ngobrol sama orang yang lebih pengalaman, gitu. Oh ternyata kayak gini. Jadi seenggaknya kita bisa ngasih bekal gitu buat anak-anak, terutama misalkan di TVF, yang berkaitan dengan televisi atau film. Gitu. Atau misalkan dia jadi media analis, misalkan pas nanti kerjaannya, dia akan tahu gitu pemetaan stasiun TV di Indonesia seperti apa, pemetaan program itu seperti apa, program yang bagus itu seperti apa, dilihat dari indikator sosial budaya, misalkan dilihat dari perspektif bisnis, program yang bagus itu seperti apa, film yang bagus itu seperti apa, mulai dari produksinya, manajemennya, misalkan meskipun dia misalkan orang itu nggak terlalu jago di segi skill, misalkan dia nyuting cuma tahu dasarnya doang, ngedit cuma tahu dasarnya doang, tapi seenggaknya dia punya bekal konseptual, dia punya pengetahuan, dia punya ilmu tentang itu. Jadi ketika dia terjun dalam sebuah tim, misalkan produksi, atau dia misalkan mengkaji film atau program televisi itu, dia punya dasarnya. Dan dia akan bisa mengeluarkan argumen yang logis dari apa yang sudah dia punya. Dan satu lagi kata saya juga, misalkan dia pengen bikin film, banyak duit nih misalkan. Ada yang punya banyak duit nih. Misalkan, gue pengen bikin film, gue pengen jadi produser misalkan, atau eksekutif produser, dan bikin film, Nah, seenggaknya kan dia tahu. Misalkan, nge-hire orang, sutradara yang bagus tuh kayak gini. Kameramen yang bagus tuh kayak gini. Editor yang bagus tuh kayak gini. Dia punya skill ini. Dari pengalaman dia kuliah. Dan ketika produksi berjalan, dia nggak akan bisa dibodoh-bodohin. Karena dia punya pengetahuan itu. Seenggaknya basicnya dia punya. Gitu sih. Meskipun dia nggak terjun, jadi pekerja gitu. Tapi seenggaknya dia punya pengetahuan tentang itu. Nah, balik lagi ya, kita memberikan bekal sebaik mungkin ke mahasiswa, kita membagikan pengetahuan sebaik mungkin pada mahasiswa, ya khususnya dan umumnya pada orang-orang di sekitar, gitu ya, dengan ilmu dan pengetahuan yang kami punya sebagai dosen. Jadi dosen itu pembagi lah, dosen itu media penyampai pesan, media penyampai pengetahuan yang dikasih oleh alam ke manusia, kalau gitu sih. Gitu. Oke, wah makasih banyak Pak sharingnya. Thank you banget. Sorry ganggu. Sebenarnya kalau kalian tahu ini Pak Rangga ini baru beres sidang online sih, nyidangin mahasiswa yang baru. Iya. Ya, itu kan. Benar. Itu jadi mereka yang lulus tadi 2 orang, Reksa sama Safira, angkatan 2016 TVF, itu jadi lulusan tercepat
di TVF. Itu 3 tahun 8 bulan, mereka udah lulus, dan jadi orang yang lulus pertama di sidang daring pertama TVF. Jadi ini sebetulnya yang tadi itu sejarah sih buat TVF gitu. Yang pertama sidang daring pertama, yang kedua adalah mereka bisa lulus cepat. Nggak sampai 4 tahun, tapi cuma 3 tahun 8 bulan mereka udah bisa lulus. Itu sih yang kita salut. Gitu. Mantap. Mudah-mudahan aja banyak yang cepat nyusul angkatan 15 dan 16 gitu, terutama anak 15 ya gitu. Anak 15 semoga juga bisa cepat lulus semua gitu TVF. Jadi kita bisa tenang gitu. Kalau satu angkatan habis kan udah tenang gitu. Gitu. Oh my god. Thank you Pak, thank you sharingnya. Makasih banyak. Sukses selalu. Nah Pak, kalau ada yang bisa mau kontak Bapak, mau nanya-nanya tentang jadi dosen itu, boleh nggak sih via Instagram atau apa? Bapak publik nggak? Boleh sih. Boleh. Via Instagram boleh, @rangga_smp. Boleh DM aja dulu. Kalau memang ada sesuatu yang pengen diobrolin. Atau misalkan via email? Email juga boleh sih. Email boleh. Kalau email, mending ke email yang bebas, ke buun.shark@gmail.com. Itu buat yang pengen nanya-nanya apapun gitu. Nanti akan gue coba layani. Kalau misalnya kita mau diskusi gitu, bisa dikirim email ke situ. Kalau misalkan setelah itu mau ngobrol lebih lanjut gitu ya, kita bisa juga kontak-kontakan ya via kayak gini ya, Vicon gitu, bisa via Zoom, Skype gitu, atau misalkan nanti via WA atau Line juga bisa sih gitu. Tapi kalau yang pertama ya bisa kontak aja via Instagram atau email aja dulu gitu. Nanti insya Allah bakal lihat lah kalau pengen diskusi lebih lanjut ya. Thank you Bapak. Ya, sama-sama. Paling gitu dulu aja podcastnya untuk kali ini. Terima kasih untuk Pak Rangga. Ya. Oke. Sama-sama ya. Pak.